Doa ini bisa dibaca kapan saja, baik kita sedang berjalan, sedang duduk, sedang di rumah, di pekerjaan, ataupun juga terkadang baik dibaca ketika salat, dalam sujud, sebelum salam, dan di tempat-tempat yang lainnya. Karena memang tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa 6 doa ini harus dibaca pada tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Apa saja 6 doa ini? Yang pertama, sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW, yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga dikeluarkan dalam Sahih Abi Hatim serta yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Doa ini adalah doa yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa itu? Doa perlindungan dari kesyirikan, di mana Nabi SAW mengajarkan lafadznya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan sedang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui yang kuamalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, doa ini adalah doa yang sangat agung, ikhwan. Karena bagaimanapun dosa syirik itu bukan dosa biasa. Dosa syirik itu sebesar-besarnya dosa. Makanya Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang dosa apa yang paling besar, kata Nabi SAW, asyirku billah, seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dampak orang yang melakukan kesyirikan ini, pertama, terancam bahwa seluruh amalannya akan dihapuskan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, diharamkan padanya sorga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dan dia di atas kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, dipastikan masuk neraka dan diharamkan sorga padanya. Dan berdasarkan nas Al-Quran sendiri, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, maka haram padanya sorga. Dan lebih daripada itu, kalau dia mati dan dia membawa kesyirikan dengan syirkul akbar, maka apabila dia masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Maka cukuplah bahaya-bahaya seperti ini menunjukkan bahwa syirik itu sesuatu yang sangat besar dosanya, bahkan kezaliman terbesar yang ada di permukaan bumi. Makanya kita harus berlindung dari kesyirikan ini. Masalahnya, syirik itu kan terbagi dua. Ada syirkul akbar, syirik besar yang jelas menjadikan keluar dari Islam, pelakunya kafir, kemudian diharamkan padanya sorga, dikekalkan padanya neraka, dileburkan semua amalannya. Tapi di sana ada syirkul asghar, syirik kecil. Lah syirik kecil ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, ada yang sifatnya ketika datang kepada kita itu seperti yang disifatkan Nabi, kadabi bin namli, seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam yang sangat licin di kegelapan malam. Cemana tuh nengoknya tuh, udah hitam batunya, semutnya pula hitam, malam-malam pula nggak bisa kelihatan semutnya.
Artinya terkadang kita ini terkena syirik tanpa sadar. Tahu-tahu syirik saja. Awalnya ikhlas-ikhlas, tahu-tahu riya saja. Tahu-tahu sum'ah saja, kan begitu. Lah ada syirik-syirik itu yang kemudian ketika datang itu tanpa sadar. Makanya doa ini mengajarkan kepada kita perlindungan dari kesyirikan yang kita tahu itu syirik, dan kita berlindung dari kesyirikan yang datangnya tiba-tiba dan tidak terasa bahwa kita sedang melakukan kesyirikan. Perhatikan lafadznya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Maka kalau dibaca sebagai wirid setelah solat, maka lebih baik lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang ku ketahui atau dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ahmad serta Hakim dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Saya ulangi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Atau ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku menuju ketaatan kepadamu. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW. Sampai-sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasul, kenapa Rasul selalu membaca doa ini? Apakah mungkin Nabi SAW tersesat? Atau keluar dari hidayah? Atau bahkan keluar dari agama? Mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW dan Rasul diberikan kemaksuman. Tapi kenapa kemudian Nabi SAW terus ini yang dibaca? Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Atau zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku menuju ketaatan kepadamu. Lihat jawaban Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna qalba adami baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla. Fa idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamahu. Kata Nabi SAW, karena hati kita semuanya ini, hati saya, hati anda atau siapapun, itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang menggenggam hati manusia. Kalau Allah mau, Allah bisa sesatkan sesaat. Kalau Allah mau, bisa diistiqomahkan sesaat. Betapa banyak orang-orang yang kemudian malamnya dia beriman, paginya sudah kufur. Paginya beriman, malamnya pula kufur. Kita tidak tahu. Ya. Karena hati ini yang megang Allah Subhanahu wa taala. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membawa Taurat. Kemudian Rasul emosi dan mengatakan, amutahawikun anta ya Ibnul Khattab. Ibnul Khattab, kau sudah bingung ya, katanya. Taraktukum alal bayda, ku tinggalkan lo Islam terang benarang. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Yang malamnya seperti siangnya dan tidak akan berpaling kecuali dia binasa. Kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan Umar dengan lembaran Taurat itu? Padahal Umar hidup di zaman Rasul dan Rasul ada di tengah-tengah mereka. Ya, siapa yang tahu hati Umar ketika membaca Taurat tiba-tiba berubah dari Islam kemudian menuju Yahudi, kan begitu? Karena yang memegang hati Umar, hati saya, hati siapapun Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kekhawatiran Nabi SAW kepada sekelas Umar saja Rasul mengatakan seperti itu, apalagi kita. Sok-sokan Quran saja belum dibacanya, tiba-tiba sudah beli Injil dibacanya. Ngapain beli Injil? Perbandingan agama, Ustaz.
Mau dibandingkan dengan yang mana? Islam aja belum paham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan main-main dengan hati. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, apa kata beliau? A'malul qulub min usulil iman wa qawaidid din. Ingat bahwa amalan hati itu termasuk pondasi-pondasi iman dan juga pondasi-pondasi agama. Kemudian boleh mencontohkan seperti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tawakal, ikhlas, syukur, sabar, mengharap, dan amalan-amalan yang lainnya. Kalau sampai kemudian hati kita goncang, bisa saja kemudian kecintaan kepada Allah itu bisa berubah kepada kecintaan kepada selain Allah. Betapa banyak orang yang lebih mencintai dunia dibandingkan agamanya. Ataupun kemudian memalingkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun memalingkan keikhlasan menuju kesyirikan, atau mungkin syukur menjadi kufur. Itu karena hati tidak tetap di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah doa. Antum lagi nyetir, lagi jalan kaki, lagi di kantor, lagi kerja, katakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sebuah hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan dihasankan oleh ulama ahli tahqiq. Di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkan dalam Sahih At-Targhib dan Tarhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil huti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Fa innahu lam yada biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaballahu lah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, doanya Dhunnun, maksudnya doanya Nabi Yunus ketika ia berada dalam perut ikan paus itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Apa kata Rasul? Tidaklah seorang muslim memulai doanya dengan bacaan doanya Nabi Yunus kecuali pasti doa-doanya akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Doa ini ada asbab wurudnya. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meriwayatkan hadis ini? Dalam sebuah riwayat, jadi satu hari Utsman ibn Affan itu sedang duduk di masjid. Ya kayak antum duduk di masjid. Dan di raut mukanya Utsman ini seperti lagi bingung, lagi stres, ada masalah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lewat, tiba-tiba mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Utsman." Utsman pula tak jawab. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Assalamualaikum ya Utsman." Utsman pula tak jawab. 3 kali dia mengucapkan salam. Marahlah Sa'ad ini. Karena di zaman itu aib, kok orang mengucapkan salam tak dijawab. Kok sekarang biasa-biasa aja lah. Kadang-kadang akhirnya orang tidak mengucapkan salam. Kenapa tak salam? Malas, nggak pernah dijawab katanya. Salam saja, nanti malaikat yang jawab antum. Ya, salam saja. Pemanya antum nih lagi naik motor, kawan antum di seberang sana, ucapkan salam sambil mengisyaratkan Assalamualaikum. Ustaz nggak dengar, dia jauh, nggak apa-apa, malaikat yang jawab. Tapi harus pakai salam, jangan isyarat tangan saja, itu tasyabuh dengan orang kafir nantinya. Tetap Assalamualaikum sambil begini, nah, gitu maksudnya. Jadi Sa'ad marah sama Utsman nih. Lapor dia sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, aku ketemu Utsman ibn Affan di masjid. Kuucapkan salam 3 kali, tak ada satu pun yang dijawab," katanya. "Ada apa dengan saya emangnya?" Dipanggillah Utsman oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Ya Utsman,
saudaramu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mengucapkan salam, kenapa kau tak jawab? Kata Utsman, aku tak dengar. Kata Sa'ad, bahkan aku mengucapkan salam wahai Utsman. Kata Utsman, aku tak dengar. Aku tak dengar. Macam mana pula orang enggak dengar, kata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Umar menengahi. Kenapa kau tak jawab salam wahai Utsman? Di sini Utsman bercerita, ya Umar, ya Amirul Mukminin, sebenarnya ketika aku duduk di masjid itu, aku lagi stres, ada masalah. Ya. Kemudian aku teringat doa Rasul. Kemudian Rasul sampai bersumpah-sumpah dengan doa itu, siapapun yang berdoa dengan doa itu pasti mustajab. Sampai Rasul mengatakan, wallahi demi Allah, siapapun yang berdoa dengan itu pasti mustajab, katanya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Utsman, aku tahu doa itu, katanya. Karena kata Utsman, ketika Nabi SAW hendak memberitahu doa itu, datang Arab Badui, nyibukkan Nabi SAW sehingga Rasul lupa ngasih tahu lafadznya, langsung pulang dia. Maka ketika itu Sa'ad mengatakan, ya Utsman, bukankah ketika Rasul bersabda aku pun juga di situ? Ketika Nabi SAW pulang, aku ikuti di belakangnya sampai Rasul masuk rumah, aku ketuk rumahnya. Kemudian mengatakan, ya Rasul, tadi kau mengatakan ada doa yang kalau dibaca pasti mustajab dan kau bersumpah dengan doa itu. Apa lafadznya? Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan hadis ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, siapapun seorang muslim yang berdoa didahului dengan doanya Dhinnun, Nabi Yunus, pasti mustajab. Kenapa demikian? Karena dalam kandungan doa Nabi Yunus itu ada 3 perkara besar. 1, at-tauhid. 2, at-taqdis. 3, al-inkisar anidz-dzunub. Pertama, at-tauhid, la ilaha illa anta. Ini tauhid artinya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, at-taqdis, penyucian Allah, subhanak, maha suci engkau. Kemudian inkisar, di mana kita merasa merendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa kita dan mengatakan inni kuntu minadz zalimin. Makanya kenapa ada 3 gabungan poin ini yang menjadikan setiap orang yang membacanya kemudian berdoa setelahnya doa dengan doa apapun kecuali akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ada masalah, sebelum antum meminta masalah itu kepada Allah, selipkan nih doa Nabi Yunus ini, kan mudah saja kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian antum berdoa. Kata Rasul, fa innahu lam yada biha muslimun fi syai'in qad illa stajaballahu lah. Tidak ada seorang muslim berdoa dengan doa itu kecuali pasti akan dikabulkan doa-doanya. Bagaimana tidak, ikhwatu fiddin? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menceritakan tentang kisah Yunus ibn Matta. Yunus ini dalam Al-Quran diceritakan dia meninggalkan kaumnya, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia belum rampung dakwahnya sudah meninggalkan kaumnya. Alasannya karena kaumnya tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala uji Yunus dengan cara apa? Dimakan ikan paus. Dan dia mengalami 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Logika harusnya Yunus mati, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala Yunus tidak meninggal. Tapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika itu dia yakin tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah, karena mustahil dia bisa selamat dalam perut ikan itu. Makanya dia terus mentauhidkan Allah. Kemudian dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan lafaz ini terus diulang-ulang sampai memecah lautan, suaranya sampai ke langit. Malaikat yang di langit bingung. Sautun ma'ruf, sautun ma'ruf, katanya. Ini suara yang ma'ruf. Min abdin ma'ruf, dari hamba yang ma'ruf. Tapi di mana dia sekarang, katanya. Maka dikatakan dia berada di perut ikan.
Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anjaynahu minal karbi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami selamatkan Yunus dari al-karb, kesulitan. Dan begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin ini adalah penegas bahwa doa itu bukan khusus kepada Nabi Yunus saja, tapi doa itu juga umum dibaca oleh setiap orang yang beriman, termasuk kita. Ya, maka jangan kemudian lepas dengan doa ini, karena dengan banyaknya doa ini Nabi Yunus coba dibuang dari perut ikan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi apapun, kita lagi stres, lagi bingung, ada masalah, ini cocok doanya Nabi Yunus untuk orang-orang yang stres. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ketiga. Yang keempat adalah doa kebaikan dunia akhirat, atau dikenal dengan doa sapu jagat, menyapu semua doa. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat ataupun dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Nabi itu kalau berdoa itu sangat singkat namun padat, jawamiul kalim. Dan semua kata-kata Nabi itu singkat padat. Kalau kita kan panjang, lama-lama bingung ngomong apa kamu, karena mutar-mutar kita ini kalau ngomong. Kalau Rasul tidak, singkat padat, singkat padat. Lah di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, dan itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikan kepada kami dunia yang baik, akhirat yang baik, dan selamatkan kami dari azab neraka. Lihat di sini ada 3 poin. 1, meminta kebaikan dunia. 2, meminta kebaikan akhirat. 3, meminta agar kita jangan dimasukkan dalam azab jahanam, azab neraka. Dari sini kita tahu, kalau seandainya 3 perkara ini kita bagi 3, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga meminta kepada Allah tentang kebaikan dunia, sepertiga meminta kepada Allah tentang kebaikan akhirat, sepertiga meminta kepada akan dihindarkan dari azab neraka. Dari sini kita simpulkan bahwa dari 100% itu hanya 3 bagian saja. 1/3% itulah yang disuruh untuk minta dunia, tapi 2/3%-nya minta akhirat. Artinya porsi meminta akhirat lebih besar kan? Karena meminta dunia cuman 1/3-nya saja, tapi meminta akhirat 2/3. Antara meminta kebaikan akhirat dan dihindarkan dari azab. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka minta dunia 1/3, 2/3-nya minta akhirat, gitu maksudnya. Tapi zaman sekarang kalau berdoa mana ada dunia semualah, tak ada akhirat-akhiratnya kan. Kalau bisa Rabbana atina fid dunya hasanah titik kalau bisa. Jangan dilanjutkan itu ya. Karena angan-angan kita di dunia ini asik dunia-dunia saja tuh. Enggak kepikiran akhirat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa makna atina fid dunya hasanah itu? Kata para ulama, yang dimaksud dunia yang baik itu, fa innal hasanata fid dunya tashmal kulla matlubi dunyawi min afiyatin wadari rahibatin wa zaujatin hasanatin wa rizkin wasi'in wa ilmin nafi'in wa amalin salihin wa markabin hayyin wa sana'il jamil ila ghairi dzalik. Kata para ulama, yang dimaksud minta dunia yang baik itu mencakup 1, kita meminta agar kita disehatkan. Sehat badan itu kenikmatan dunia. Sebab kalau sakit-sakit jangan lagi ibadah, kerja saja malas. Antum punya sakit asam urat, yang sakit jempolnya,
tapi satu badan tak bisa jalan. Nah, kan? Gara-gara jempol itu satu badan pula tak bisa jalan. Kemudian juga kata para ulama, wadari rahibatin, rumah yang ya walaupun tidak besar, tidak luas, tidak tingkat, tapi layaklah untuk kita tempati. Kemudian juga wazaujatin hasanah, pasangan yang baik, suami bagi istri atau istri bagi suami. Warizkin wasi, ataupun rizki yang luas. Nah, ini yang kita cari. Kemudian ilmu yang manfaat, amal yang soleh, kendaraan yang bagus, termasuk pujian manusia kepada kita. Karena orang kalau dicela sakit hati, tapi kalau dipujikan senang, itu juga nikmat. Dan anak-anak, tetangga yang baik dan begitu seterusnya, itu kan nikmat dunia. Minta kepada Allah Azza wa Jal dunia yang baik itu. Adapun akhirat yang baik tentu lebih besar daripada itu, maksudnya sorga. Adapun kita meminta kepada Allah dari azab, dihindarkan dari azab kepada azab neraka, maksudnya agar kita dihindarkan dari maksiat di dunia sehingga menjadikan maksiat itu perantara kita masuk neraka. Ini doa ini bagus sekali, maka perbanyak ketika antum jalan kaki, naik motor, naik mobil, di kantor, di mana saja. Apa salahnya kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang keempat. Yang kelima, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Inilah tujuan hidup kita masalahnya. Tujuan hidup antum apa? Tujuan kita seorang mukmin itu adalah pengen masuk surga. Karena seorang mukmin tidak mungkin kenyang beramal, kan? Sampai kedua kakinya masuk surga. Kalau baru satu kaki masuk surga, satu kakinya belum, jangan merasa aman. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau kaki kananku masuk surga, kaki kiriku belum masuk, aku belum merasa aman, katanya. Sampai dua-duanya masuk surga. Maka disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'ala sab'a marrat sa'ala Allah al-jannah wa ta'awad billahi minan nar." Barang siapa yang meminta kepada 7 kali, meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga atau diselamatkan dari neraka, maka surga akan bicara. Jadi kalau antum berdoa seperti ini, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah 7 kali, dalam riwayat 3 kali, maka surga ngomong. Surga itu bisa bicara. Maka surga itu akan mendengarkan tuh doa kita di dunia itu. Apa kata surga? Maka surga akan mengatakan, ya Rabb adkhilhu iyaya, ya Rabb masukkan hamba itu kepada aku, katanya. Surga dengar tuh. Ya, antum membaca 3 kali, 7 kali, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah. Begitu juga ketika kita membaca doa agar kita dijauhkan dari neraka, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku di neraka. Ya Allah, jauhkan aku neraka. Ya Allah, jauhkan aku di neraka. Neraka dengar. Karena neraka itu punya leher, punya lisan, punya mata, punya telinga. Neraka itu punya semuanya. Makanya nanti pada hari kiamat ketika manusia di padang mahsyar itu, neraka itu lehernya keluar. Leher neraka itu keluar. Kata Nabi SAW, leher neraka itu keluar, lahu ainani tubsiran, dia punya mata yang melihat, walahu adzanan tasma'an, memiliki telinga yang mendengar, walahu lisan yantik, dan dia punya lisan yang bicara. Kemudian leher neraka itu akan bicara di hadapan manusia di padang mahsyar, wukiltu bisalasin, katanya. Aku disuruh menyambar 3 kelompok, katanya. 1, likulli jabbarin anid, orang yang sombong congkak di dunia. Yang kedua,
wa likulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, dan yang ketiga wabil musawwirin, dan orang tukang gambar, maksudnya gambar yang bernyawa, tukang lukis. Tiga-tiganya ku sambar katanya. Makanya antum jangan jadi profesi pelukis. Kalaupun harus jadi profesi pelukis, ya lukislah pantai, gunung, pohon kelapa, pohon bayam, pohon kangkung, enggak apa-apa ya. Tapi jangan melukis orang, binatang, apalagi binatangnya aneh-aneh, dibesarkan kepalanya, dikecilkan belah kakinya. Enggak ada binatang kayak gitu itu. Dia buat pula kayak gitu. Karena nanti di akhirat kita disuruh menghidupkan binatang itu. Kalau tidak bisa dan tidak akan bisa, maka kita akan diadab. Dan para penggambar itu termasuk besar dan keras adabnya di hadapan Allah. A'udzubillah. Intinya bahwa neraka akan bicara. Termasuk apabila kita mengatakan 3 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku neraka, ya Allah jauhkan aku neraka, ya Allah jauhkan aku neraka, maka neraka akan bicara dan mengatakan, ya Rabb, kata neraka, ya Rabb a'idhu minni, jauhkan dia dariku, jauhkan dia dariku, katanya. Subhanallah. Coba antum minta di jalan-jalan, berjalan, Ustaz saya tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia enggak apa-apa ya, tapi sambil belajar bahasa Arab juga dilafadkan gitu ya. Tapi kalau enggak bisa enggak apa-apa bahasa Indonesia, Allah juga tahu kok. Ustaz pakai bahasa Melayu enggak apa-apa, bahasa Padang boleh, sejawa enggak masalah, apa masalahnya? Memang enggak bisa, tapi kalau antum memang yuhsin al-lugha al-arabiyah, memang baik bahasa Arabnya, apalagi tiap minggu ada kajian di sini bahasa Arab, kok masih bahasa Indonesia lagi, ngapain belajar apa antum tuh? Ya dipraktekkanlah bahasa Arabnya lewat menghafal doa-doa itu. Allahumma ajirna minan nar atau ajirni minan nar ya. Doa yang kelima, yang keenam dan terakhir ya, adalah sayyidul istighfar. Ini penting, sayyid al istighfar. Jangan lepas berdoa menggunakan sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Dalam sebuah hadis dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an yaqulul abdu, bahwa pemimpinnya istighfar, tuannya istighfar, ketika seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan kecuali yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan diriku, sedang aku adalah hambamu. Aku akan berusaha memenuhi janji-janjiku kepadamu sekuat tenagaku, dan aku berlindung kepadamu dari apa perbuatan jelekku kepadamu. Aku mengakui akan nikmatmu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui juga atas dosa yang pernah aku perbuat. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Kata Nabi SAW, lihat faedahnya, faman mata min yaumihi qabla an yumsiyah fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah, kata Rasul. Barang siapa yang mengucapkan doa itu pada siang hari dengan meyakini isinya, kemudian mati pada hari itu sebelum datang waktu sore, niscaya ia termasuk ahli sorga. Dan barang siapa yang membacanya pada malam hari dan dia meyakini isinya, kemudian dia mati sebelum datangnya pagi, niscaya dia termasuk ahli sorga juga. Luar biasa ya, luar biasa. Karena kita ini ikhwan, hidup di dunia ini tidak lepas dari 3 perkara kan. Pertama, masuk kepada maksiat. Yang pertama, terkadang kita ini masuk ke dalam maksiat, entah maksiat apa saja. Atau yang kedua, meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib, ataupun mungkin tidak meninggalkan tapi kurang menghargai yang wajib, kurang memperhatikan yang wajib.
Ataupun ketika kita melaksanakan yang wajib yang ketiga, terkadang kita main-main melaksanakannya. Jadi dalam perkara-perkara inilah maka kita butuh istighfar. Karena manusia itu tidak lepas daripada dosa. Kalau ada yang mengatakan Ustaz tidak punya dosa, kadzabta, dusta engkau. Tidak ada manusia kecuali berbuat dosa. Tidak matanya lisannya, tidak lisannya telinganya, tidak telinga otaknya, tidak otaknya tangannya kakinya. Manusia itu pasti berbuat dosa. Karena tidak ada manusia kecuali sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jal bahwa dia harus melakukan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baik tobat adalah istighfar. Dan sebaik-baik istighfarlah sayyidul istighfar. Sebaik-baik istighfar adalah membaca sayyidul istighfar. Ustaz dah hafal baca panjang kali ini. Ya sudah, pakai yang pendek saja. Astagfirullah. Masa dah hafal kayak gitu? Astagfirullah, astagfirullah, kan itu. Kalau bisa kalimat itu dibacakan untuk kejut-kejut tuh. Jadi kalau umpamanya kesandung astagfirullah, kan enak tuh. Ya, mau nabrak astagfirullah, mantap tuh. Ini enggak. Ya. Terkejut, apa pula yang ngomong? Kadang-kadang di masyarakatnya aneh-aneh yang keluar dari mulut orang itu. Botol lah, kok botol pula? Dia kaget ngomong botol. Ya. Atau apa binatang, kaget buaya. Nanti di sampingnya darat ke laut. Jadi ada orang itu kadang-kadang tidak membiasakan, padahal kata para ulama, kalau sampai kita ditakdirkan pikun, kalau kita sampai ditakdirkan pikun, orang pikun ini kawan, kan tidak punya akal, sama dengan orang gila, hilang akalnya. Kata para ulama, biasanya ucapan orang pikun itu dia akan mengucapkan sesuai dengan kebiasaan sebelum pikunnya. Orang pikun ini dia akan mengucapkan sesuatu dan ucapannya itu yang akan diucapkan pasti ucapan yang sering diucapkan sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya dia baca Quran saja, ketika dia pikun itu yang keluar. Kalau sebelum pikunnya dia zikir saja, ketika Allah takdirkan dia pikun itu yang keluar. Tapi kalau sebelum pikunnya dia sumpah serapah, laknat melaknat, hina menghina, gibah namimah, itu nanti yang keluar tuh. Kan kasihan jadinya di waktu pikunnya dia ngomong begitu. Ya memang tidak dicatat, tapi kan akan dicela orang jadinya. Udah pikun kasar pula ngomongnya katanya. Orang pikun tuh diam aja lah katanya. Nah, akan dicela orang kan begitu. Makanya kemudian biasakan kalimat istighfar atau sayyidul istighfar ini dibaca supaya menjadi kebiasaan kita. Nabi sendiri loh di beberapa riwayat itu setiap hari mengucapkan astagfirullahaladzim itu 70 sampai 100 kali setiap hari. Itu Nabi loh yang sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Loh kita ini bukan Nabi, sudah barang tentu banyak dosa. Makanya kemudian kewajiban istighfar itu sudah harus, ataupun keharusan membaca istighfar itu harusnya kita senantiasa baca. Karena kita ini tidak maksum, pasti kita banyak melakukan dosa. Apalagi istighfar sendiri banyak keutamaannya. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja wa min kulli hamin min kulli dzikin min kulli dzikin faraja wa min kulli hammin mahraja wa yarzuquhu Allahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimkan membaca astagfirullah, 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 kalau antum lagi sempit dadanya Allah luaskan, kalau antum lagi bingung Allah bahagiakan, dan terkadang Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan hanya mengucap astagfirullah, astagfirullah, 3 perkara kita dapat. Itulah istighfar, hebatnya istighfar itu. Dan antum harus yakin, mujarrab, dicoba. Apa salahnya dicoba? Ya, tapi jangan coba-coba. Dicoba itu bukan untuk coba-coba. Kata Ustaz katanya kalau lagi stres baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kok makin berat nih stresnya? Ya karena antum coba-coba. Jangan coba-coba, antum harus yakin. Ya, yakin dengan sabda Nabi SAW bahwa orang yang mengucapkan itu inilah fadilahnya dan sahih hadisnya. Ya, sama dengan orang meruqyah. Kalau antum coba-coba baca Quran,
Ya enggak keluarlah jinnya. Coba-coba, harus yakin ya. Sesuatu harus yakin karena zat yang kita sembah itu zat yang yakin, tidak boleh disembah dengan keraguan. Harus dengan keyakinan juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara 5-6 doa yang diajarkan Nabi SAW, saya ulang. Yang pertama, doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika atau wa astaghfiruka bima la a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, doa supaya hati kita ditetapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kemudian yang ketiga, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Kemudian yang keempat, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kelima, doa supaya kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam aku, dan neraka akan bicara, jauhkan orang ini dariku. Allahumma inni as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata a'udzubika min syarri ma sana abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah 6 doa kalau kita dawamkan setiap hari, kita hafal, kita baca entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, dalam kondisi apapun, saya yakin antum akan mendapatkan banyak kebaikan, baik dunia ataupun akhirat. Karena jangan pernah meremehkan sebuah doa. Kata para ulama, terkadang kenapa orang itu malas berdoa? Coba, karena orang tidak tahu nilai sebuah doa. Yang tahu nilai sebuah doa itu para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un aqram indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah, kata Nabi SAW, melebihi doa. Karena doa itu salah satunya adalah bisa menolak takdir. Doa itu salah satunya bisa menolak takdir yang ada di catatan para malaikat. Dan malaikat itu sudah mencatat takdir kita kan. Kapan? Satu, ketika antum di rahim ibu antum, datang malaikat, dicatatnya rizki antum sekian, amal antum sekian, umur antum sekian, celakanya, bahagianya, semua dicatat. Dan itu ada dicatat malaikat. Kemudian yang kedua, saat malam Lailatul Qadar, malaikat nyatat lagi takdir kita setahun yang akan datang. Oh, si fulan pendek umurnya, si fulan panjang umurnya, si fulan rezekinya seret, si fulan akan diluaskan rezekinya, si fulan akan disehatkan, si fulan akan disakitkan, si fulan akan begini-begini, semua dicatat oleh malaikat. Tapi dengan doa, kata Nabi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Boleh jadi dengan terus meminta umur, meminta rezeki, meminta ini itu dan lain sebagainya, nanti malaikat akan menghapus takdir yang jelek, dimasukkan pula takdir yang baik di situ. Tapi ingat, yang berubah di catatan malaikat ya, bukan lauhil mahfud ya. Ya, dan malaikat juga tidak tahu isi lauhil mahfud masalahnya. Malaikat lo tidak tahu isinya lauhil mahfud kayak apa, dia hanya menjaga saja. Makanya doa ini jangan sembarang doa. Doa ini bisa menolak takdir. Takdir yang baik dan takdir yang buruk bisa berubah menjadi takdir yang baik. Karena begini, kalau seandainya Allah takdirkan nih, Allah turunkan penyakit kepada kita. Jadi di catatan malaikat itu kita ditakdirkan minggu depan sakit. Kemudian kita berdoa, ya Allah sehatkan badan saya, ya Allah sehatkan badan saya. Maka ketika di hari penyakit itu turun, doa kita naik, maka dorong-dorongan tuh doa dengan penyakit itu. Sama doa itu dorong. Jangan sampai kepada menimpa kepada orang yang akan ditakdirkan sakit. Dan dorong-dorongan itu sampai kiamat dibangkitkan. Begitu dalam hadis. Jadi doa kita melesat, mendorong penyakit yang akan ditakdirkan kepada kita, dan didorong terus sampai kiamat.
Ya, lihat. Doa ini jangan dianggap remeh, karena bisa merubah segalanya. Sesuatu yang kita anggap mustahil menjadi mungkin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi terkadang kita ini tidak sabar ketika berdoa, terus berdoa tak kunjung-kunjung pula dikabulkan. Akhirnya dia pun istijal. Apa istijal itu? Dia mengatakan da'autu falam yujibni. Aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan diriku. Jangan ucapkan kalimat itu. Kenapa ya aku berdoa kok enggak pernah dikabulkan? Jangan mengucapkan kalimat itu, karena itulah kalimat yang menjadikan doa tidak dikabulkan. Itu namanya istijal. Terus saja berdoa. Karena pengabulan itu kan ada 3 macam. 1, boleh jadi langsung dikabulkan setelah kita berdoa. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 tahun langsung dikabulkan. Atau sengaja doa itu disimpan untuk mengangkat derajat kita di sorga. Atau doa itu dikabulkan dengan cara yang lain. Allah tahu maslahat kita. Kita mau ini, Allah kasih yang lain pula. Harusnya kita mendapatkan ini, tapi kita celaka. Akhirnya Allah buat kita selamat dari kecelakaan, tapi tidak kemudian permintaannya dikabulkan. Terkadang Allah kabulkan seperti itu. Ya, justru dihindarkan dari kecelakaan, tidak diberikan yang kita minta. Atau saya tambah, Allah itu menciptakan kita. Allah tahu maslahat kita, ikhwan. Kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Ada orang-orang itu yang sengaja Allah kayakan. Kenapa tidak difakir-fakirkan? Kalau dia fakir, masalah dia bisa kufur. Ada orang miskin permanen, kok tidak dikaya-kayakan? Ya, sebab kalau kaya kurang ajar, melampaui batas dia. Sengaja dimiskinkan segitu saja. Kenapa antum begini aja ekonominya? Nanti kalau antum kaya jadi korun nantinya. Ada syukuri sajalah. Atau orang dibuat sehat saja, kalau dibuat sakit nanti ngeluh ya. Atau dibuat sakit permanen nggak sehat, sebab kalau sehat dia kurang ajar. Jadi lihat maslahat-maslahat yang seperti itu. Ya, maslahat-maslahat yang seperti itu. Karena ingat bahwa sekali lagi bahwa doa itu dikabulkan dengan cara Allah mengabulkannya. Itu semua untuk kemaslahatan kita. Contoh, ada seorang kakek yang pernah saya ceritakan. Kakek ini punya istri, punya anak banyak, pengen poligami. Ya. Akhirnya kemudian dia berdoa tiap malam, ya Allah carikan gadis yang cantik untukku. Allah takdirkan dapat pula dia gadis yang cantik. Padahal sudah kakek, sudah punya istri, anaknya banyak. Akhirnya dapatlah gadis. Berpoligamilah kakek itu dengan gadis itu. Masalahnya setelah diakad malam itu, si gadis pula tak mau digauli. Kemudian si gadis ini tiba-tiba tidak suka dengan kakek itu dan mengatakan, talikni, ceraikan aku. Karena dia memaksa, terpaksalah si kakek yang sudah jatuh cinta ini mengatakan, ya sudah aku ceraikan kamu, cerailah gadis ini. Bayangkan, baru nikah semalam diceraikan. Tapi si kakek ini terus berdoa lagi dan mengatakan, Allahumma ruddat alayya, ya Allah kembalikanlah gadis itu kepadaku, kembalikanlah gadis itu kepadaku. Bukannya dikembalikan, setelah habis masa idahnya gadis ini pula kawin sama orang lain, tapi sama-sama dapat kakek. Cuman yang satu dipoligami, yang satu tidak dipoligami. Setelah nikah dengan kakek yang kedua ini, Allah takdirkan baru 1 malam terponis dia kanker payudara. Masuk rumah sakit. Akhirnya dioperasi, koma 1 tahun tak bangun-bangun. Jadi si kakek yang kedua ini stres lah, baru kawin semalam, habis duitnya hanya untuk mengobati istrinya. Setelah 1 tahun koma meninggal, habis hartanya, meninggal istrinya. Kata kakek yang pertama, coba kalau Allah kabulkan, dia balik sama dia, apa nggak habis duitnya tuh? Gitu. Begitulah cara pengabulan Allah Azza wa Jalla. Ya, kadang-kadang seperti itu pengabulannya, kita tidak tahu.